Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam kasih sayang Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam kondisi kuat, sehat, walafiat, tidak kurang sesuatu apapun juga. Dan kita tetap berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan tentunya mencari perkenanan di hadirat Tuhan agar kita beroleh kasih yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar betul dalam situasi saat sekarang ini tidak sedikit orang mengalami daripada kemunduran dalam perkara kehidupan mereka, baik dalam dunia usaha dan lain sebagainya oleh karena pandemi ini, sehingga juga sebagian umat Tuhan mengalami hal yang sama. Itu sebabnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan agar kita dengan berlandaskan firman Tuhan, kita menafsirkan firman Tuhan, kita beroleh hikmat yang daripada roh, sehingga kita tahu benar akan menjadi rancangan Tuhan di balik segala sesuatu yang sedang terjadi ini, sehingga kita menemukan jalannya dan tentunya pimpinan Roh Kudus berjalan dan ada di atas kehidupan kita masing-masing. Dalam kesempatan berbahagia ini, saya kutip firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal yang kedua ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal daripada Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Supaya kita tahu, supaya umat Tuhan tahu apa yang dikaruniakan Allah di dalam Kristus Yesus kepada umatnya, termasuk Bapak Ibu dengan saya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Dikatakan ayat 13 oleh Paulus, dikatakan kami menafsirkan hal-hal rohani, menafsirkan segala sesuatu dalam perkara kehidupan umat manusia apapun, ya terlebih dalam situasi saat sekarang ini. Bukan dengan kekuatan atau hikmat manusia, tetapi oleh hikmat roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan adalah segala-galanya bagi kita selaku orang yang percaya. Dalam kitab Ayub pasal yang kedua ayat 10, Ayub berkata kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik dan tidak menerima yang tidak baik yang daripada Allah? Artinya, Ayub sedang menyampaikan kebenaran daripada rancangan Tuhan kepada istrinya. Artinya adalah bahwa yang baik ataupun yang buruk yang sedang kita hadapi seperti saat sekarang ini, semua tidak luput, tidak lepas daripada rancangan Allah di dalam Kristus Yesus. Sedangkan firman Allah yang mengatakan bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Dan yang pasti umat Tuhan tidak dipermalukan. Umat Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan olehnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya saudara dengan saya setia, taat kepada firman Tuhan. Di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 11 dikatakan di sana, dalam bahasa dalam Alkitab ILT, Indonesian Literal Translation, dikatakan di sana, carilah Yahweh dengan kekuatannya. Carilah Yahweh dengan kekuatannya. Carilah wajahnya terus menerus. Artinya tidak pernah berhenti. Dalam situasi kondisi apapun juga, kita melalui pimpinan roh seperti Paulus katakan, kita sedang menyingkapkan, kita sedang mencari rancangan Allah, mengetahui dengan hikmat roh, agar Bapak Ibu dengan saya tetap bisa mengucap syukur dalam kondisi apapun juga. Saya tahu memang tidak mudah. Memang tidak bisa dikatakan bahwa kita selalu berjalan seperti di jalan tol adanya. Namun percayalah, pertolongan Tuhan, kuasanya, kekuatannya nyata bagi setiap orang yang percaya. Di dalam kitab Daniel dikatakan, Daniel pasal 11 ayat 31 dan 32 dikatakan, bahwa orang yang mengenal kepada dia, orang yang mengenal kepada dia seperti Bapak Ibu dengan saya, akan tetap kuat dan tetap akan bertindak untuk melayani raja di atas raja. Yang kita ketahui dialah Yesus Kristus Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali diingatkan oleh Tuhan. Jangan kita seperti orang dunia menafsirkan segala sesuatunya dengan perkara hikmat manusia. Seolah mereka lebih mengetahui, bahkan juga ada yang sampai mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mengatakan, menilai sesuatu yang sedang terjadi pada saat seperti sekarang ini. Tetapi saya yakin benar bahwa Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita, bahwa selalu dan selalu dan selalu bahwa kebaikan Allah di dalam Kristus menyertai kehidupan Bapak Ibu dengan saya sebagai gerejanya. Kita patut mengucap syukur. Kita patut mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap baik dan akan selalu baik dalam kondisi apapun juga. Jangan kita hanya menerima berkat kenyamanan, kita bisa mengucap syukur. Tapi pada saat kita sedang dihadapi badai gelombang, situasi yang tidak menyenangkan dalam hal perkara kedagingan, lalu kita mulai mungkin saja mempertanyakan atau bahkan ada yang mengutuk akan nama Yesus. Jangan salah dalam setiap perkataanmu. Ucapkanlah firman Tuhan setiap hari, karena firman Tuhan inilah jalan kehidupan kita selaku gerejanya, selaku umatnya, selaku umat Allah yang dikasihinya. Baik hari ini, esok, dan selama-lamanya. Saya mau katakan, Yesus Kristus menjaga, memelihara, melindungi kita selaku umatnya. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 dikatakan, kalaupun kita dikatakan oleh firman Tuhan, karena situasi penguasaan oleh pada si iblis yang dikatakan dalam kitab Wahyu berbicara tentang akhir zaman, yang mungkin saja melebihi daripada situasi seperti saat sekarang ini. Dikatakan di sana, baik mereka yang diizinkan harus mati, harus tertangkap dan sebagainya. Semuanya adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Artinya rancangan Tuhanlah di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Rancangan Kristus Yesus itulah yang akan terjadi dan akan tergenapi dalam kehidupan kita selaku umat dan gerejanya. Dan sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap berjalan, tetap setia, tetap mengucap syukur. Percayalah, kebaikan Kristus Yesus tidak pernah sirna atas kehidupan kita. Asal kita bersandar kepada Dia, kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 10 ayat 11, Dia tidak akan pernah mempermalukan orang yang datang kepada Dia. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan apa yang pernah Dia perkatakan kepada kita melalui firman-Nya. Semuanya akan digenapi. Kalau Tuhan mengatakan bahwa engkau akan dipelihara, maka Bapak Ibu dengan saya akan dipelihara oleh Dia. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa engkau akan dilindungi, dijagainya, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur, kalau tidak salah Mazmur 121 dikatakan bahwa penjaga kita Allah Israel tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia mengetahui keadaan Bapak Ibu dengan saya, dan tentu Dia tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Pemeliharaannya, kekuatannya, penghiburannya, kuasanya akan nyata dalam kehidupan kita bersama. Tetap kuat dan setia kepada Yesus Kristus. Dalam situasi apapun juga tetap mengucap syukur dan mengatakan Kristus tetap baik dan Dia tetap baik bagi saya selama-lamanya. Perkara rohani ada di dalam hikmat roh. Dan hikmat roh akan menuntun kita kepada rancangan Allah, yang adalah rancangan damai sejahtera, rancangan bahagia bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Apapun dalam situasi saat ini, apakah engkau merasa kekurangan, apakah engkau merasa tersendiri menghadapi dalam kehidupan sekarang ini, apakah engkau merasa satu situasi yang mungkin mengkhawatirkan dalam perkara-perkara dalam dunia ini, saya mau katakan Tuhan Yesus bersama dengan engkau, bersama dengan saya, bersama dengan kita sekalian, dan Dia merasakan apa yang sedang kita rasakan. Pertolongan, kasih kekuatan, penghiburan, kuasa kelimpahan terjadi dalam kehidupan kita saat ini juga. Di dalam nama Yesus, diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya,